sifat-sifat. Ini kalau cara panjangnya ya. Saya tidak menyarankan pakai cara panjang ini, makanya kita belajar sifat-sifatnya. Kita tidak menyarankan yang ini ya. Oke. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Safa. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu luar biasa ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab induksi matematika, khususnya notasi sigma. Pada video sebelumnya kita telah membahas bentuk notasi sigma, contoh-contohnya, dan dua sifatnya. Yang belum nonton silahkan klik link di atas. Baiklah, yang baru bergabung di channel ini, sebelumnya di channel ini kita akan mempelajari materi dan soal-soal tentang matematika dari kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA. Jadi yang ingin belajar matematika secara mendalam bisa ikuti terus channel ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas langsung materi ya. Adalah sifat-sifat ya, sifat-sifat yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah terkait notasi sigma. Jadi sifat-sifatnya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah terkait notasi sigma. Notasi sigma ya. Jadi kalau misalkan kita punya yang pertama kemarin kita punya ya, sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari sebuah konstanta. Jadi dia tidak berpengaruh ya, bukan membentuk persamaan. Dia cuma konstanta, jadi nanti jadinya N kali C ya. Nah, contohnya misalkan, saya punya langsung contoh ya, contoh sigma K 1 sampai 10 dari konstanta 2 begitu. Berarti hasilnya berapa? 10, N nya 10 kan, dikali 2 sama dengan 20 ya. Nah, karena nanti ini kan bisa kita jalankan 2 tambah 2 tambah 2 ya. Oke, kedua. Oke, sifat kedua yang telah kita pelajari, sifat K 1 sampai N. Jadi selalu ya K 1 sampai N konstanta dikali UK ya, sama dengan, jadi apa UK-nya ini persamaan ya. Jadi bisa jadi C sigma K sama dengan 1 sampai N, jadi konstantanya bisa keluar UK. Oke, contohnya apa? Contohnya misalkan saya punya sigma K sama dengan 1 sampai N dari misalkan 2 dikali K kuadrat ya. Oke, ini bisa kita keluarkan sama dengan 2 dikali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K kuadrat. Oke, atau N nya kita ganti deh, misalkan kita kasih angka misalkan K kuadrat, N nya sama dengan 3 misalkan. Nah, sekarang kita tugasnya sisa mencari K kuadrat ini ya kan. Berarti K kuadrat ini nanti bisa 2 dikali K nya 1, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jangan lupa ya definisi sigma apa kemarin. Silahkan nonton videonya yang belum nonton ya. Nah, begini ya. Nanti kita punya bentuk-bentuk deret ya, bentuk-bentuk deret yang kita memudahkan kita K kuadrat ya, K pangkat 3. Terus yang terakhir masih ada 2 ya. Kita ada tambahan 2, 3
Yang ketiga itu adalah sigma K sama dengan 1 sampai N. Nah, ini penjumlahan nih. Misalkan kita punya XK plus minus. Jadi kalau plus atau minus dari YK, jadi ada dua persamaan misalkan. Ini kita bisa ubah jadi begini. Sigmanya bisa kita pecah ya. Dan 1 sampai N dari XK plus minus, jadi seolah-olah sigmanya didistributifkan ya, jadi dipisah sampai N dari YK begitu ya. Contohnya gimana? Saya punya contohnya sigma K sama dengan 1 sampai 4 misalkan ya. 2 kali K ditambah 3K kuadrat. Nah, ini kita bisa pecah jadi berdasarkan sifat nomor 3, bisa kita tulis sigma K 1 sampai 4 2K ditambah ya, ditambah 3 sigma K 1 sampai 4 3K pangkat 2 gitu ya. Ini kan bisa dijalankan ya, pakai sifat nomor 2, 2-nya bisa keluar, 3-nya bisa keluar. Terus nanti kita coba mencari K sama K kuadrat, lebih mudah ya. Oke, ini bisa kita pakai sifat nomor 2, bisa keluarkan konstantanya. Terus nanti sisa kita jalankan K. Nah, nanti kita belajar juga nih K sebagai bentuk jumlahan deret begitu ya, biar langsung kita pakai rumusnya begitu. Oke, itu sifat nomor 3. Jadi dipisahkan. Jadi ini dipisahkan ya. Ini jadi seolah-olah sigmanya didistributifkan. Oke, kenapa ada sifat itu nanti kita akan lebih mudah ke contoh soal. Yang keempat adalah kita jalankan ya sigmanya. Misalkan saya punya sigma K sama dengan K dari misalkan 1 ya, K dari 1 sampai N dari XK ditambah sigma dari K-nya dari N plus 1 ya, sampai misalkan M XK. Oke, ini sama dengan, bisa kita gabungkan ya, sigma dari K sampai sama dengan 1 sampai M dari XK. Oke, mungkin tidak kebayang ya kalau ini. Jadi begini maksudnya ya, misalkan contohnya ya. Contohnya saya punya sigma K dari 1 sampai dengan 4 misalkan dari K kuadrat. Nah, ditambah sigma dari K, kan ini 4. Nah, di sini berlanjut nih misalkan 5. Dari sampai misalkan 10. Dari K kuadrat, sama persamaannya K kuadrat gitu. Jadi kita bisa pecahkan. Bisa gabungkan ya. Jadi ini K dari 1 sampai 4, 5 sampai 10, sehingga bisa kita tulis K sama dengan 1 sampai 10 begitu. Jadi dia berlanjut 4 ke 5. Makanya di sini N plus 1 gitu ya. Sama dengan K kuadrat gitu ya. Digabungkan. Atau kita memisah. Kita bisa pisahkan K kuadrat begini ya. Atau kita balik gitu. Misalkan saya punya sigma dari K sama dengan 1 sampai 10 K kuadrat. Saya bisa pisahkan. Saya mau ambil dari misalkan K sama dengan 1 sampai 5 dulu. Nah, K kuadrat. Nah, berarti saya lanjut di 6 ya. K sama dengan 6 sampai 10 K kuadrat. Nah, ini ada satu sifat. Walaupun nanti penggunaannya sangat membantu, tapi agak jarang saya gunakan sifat keempat ini. Oke, kita belajar 4 sifat ya. Nanti kita banyak menggunakan sifat yang 3 sifat ini.
seperti ini. Oke, biar kebayang langsung saja kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Kita telah belajar sifat-sifat atas sigma. Nah, sebelum ke contoh soal saya akan kenalkan 3 deret spesial ya, deret spesial. Oke. Deret yang sering kita gunakan nantinya. Jadi kita punya deret atau ya deret spesial yang kita sering gunakan. Deret spesial. Yang pertama, nah kita paling sering gunakan ini. Sigma dari K91 sampai N dari K ya. Nah, kan ini sama dengan apa? 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah seterusnya dengan N ya. Oke. Nah, ini kita bisa anggap dia sebagai jumlahan deret aritmetika yang rumusnya apa? Dan dia jumlahan bilangan asli ya. Jumlahan bilangan asli berarti N per 2 dikali N plus 1. Oke. Ini sebagai jumlahan bilangan asli yang sering kita gunakan nih. Yang kedua adalah, kalau yang di atas adalah K, yang kedua adalah K kuadrat ya. K kuadrat. Nah, jumlahan bilangan kuadrat. Misalkan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai N kuadrat. Nah, ternyata ini rumusnya adalah ini agak panjang sih, 1/6 dikali N terus dikali N plus 1 2N plus 1. Oke, kalau ini tadi bentuk lainnya kita bisa bentuk 1/2 ya, N dikali N plus 1. Oke, yang ketiga, kan ini pangkat 2 berarti pangkat 3 ya. K sama dengan 1 sampai N K pangkat 3. Berarti kan dia jumlahan bilangan pangkat 3 ya. 1 tambah 2 pangkat 3 tambah dan seterusnya N pangkat 3. Jadi ini langsung rumusnya nih. Nah, ini ternyata ini ya, ini sama dengan ternyata ini rumusnya kayak gini. Jumlahan dari K 1 sampai N dari K kuadrat. Nah, lihat K kuadrat. Berarti sisa dikuadratkan si ininya. Berarti 1/2 N tambah 1 di pangkat 2 kan. Oke, biar kebayang gini misalkan ya. Biar kebayang, misalkan saya punya contoh ya, contoh. Saya mau cari yang pertama. Ini contohnya. Sigma dari K1 sampai misalkan 10 ya. Dari K. Sisa saya ganti N-nya 10. Nggak perlu tulis 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10 ya. Lama kalau kita tulis, berarti sisa pakai rumus ini. 1/2 N-nya kan 10, berarti 10 dikali 10 tambah 1 11. Ya, sisa dicoret nih. Nah, berarti 5 kali 11 55 ya. Sama kayak ini. Berarti misalkan saya punya K dari 1 sampai 10 lagi ya, tapi pakai K kuadrat. Berarti sisa ganti ya. Kalau cara panjangnya kan kita harus menulis 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai 10 kuadrat ya. Ini agak lama ini. Ya, jadi makanya pakai yang ini. Berarti kita punya 1/6 dikali 10 dikali 10 tambah 1 11 dikali 2N tambah 1 2 kali 10 20 21 ya. 21. Oke, ini bisa coret. Ini 2 3 ya, bagi 2. 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. 3 sama 21 bisa coret ya. 21 bagi 3 7. Oke. Nah, 7 kali 5 atau 35 kali 11 berarti 3 8 5 ya. Oke. Begitu. Gampang ya. Atau yang terakhir ya. Terakhir yang pangkat 3, sigma dari K sama dengan 1 sampai 10 K pangkat 3.
berarti bisa berapa? Setengah kali 10 kali 10 tambah 1 11 ya. Nah, ini dipangkatkan 2, berarti 55 pangkat 2 begitu. Bisa dihitung 55 pangkat 2 berapa. Jarang digunakan K pangkat 3, seringnya K sama K pangkat 2, tapi kita perlu tahu K pangkat 3. Nanti kalau K pangkat 4 bisa kita cari rumusnya sendiri ya. Oke, biasanya sih yang sering digunakan adalah ketiga ini. Oke, ketiga ini. Nah, kalau misalkan ada konstantanya kan bisa dipakai menggunakan sifat nomor 2 dikeluarkan. Oke, kita akan langsung ke contohnya ya. Oke, silahkan diingat baik-baik tiga rumus ini ya. Tiga rumus ini saya mark ya. Saya mark biar diingat. 1 2 3. Oke ya. Jadi kalau K itu adalah 1/2n dikali n plus 1 ke kuadrat. Jadi yang perlu dihafal itu yang ini. 1/6n n plus 1 dikali 2n plus 1. Mungkin di video-video lainnya kita akan coba membuktikan ini ya. Nah, kalau pangkat 3 cuman ini yang K dikuadratkan begitu ya. Kuadratkan. Oke, dapat ya 55 tadi, ini sisa 55 kuadrat. Oke, langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya misalkan saya punya pertama, saya punya misalkan sigma dari K dari 1 sampai 10 ya, dari 3K kuadrat dikurang 5 dikali K ini ya, ditambah 7. Nah, menggunakan beberapa sifat yang kita sudah pelajari ya, ini akan mudah nih. Kan kalau cara biasanya kita ganti dulu K1 ya, terus dijumlahkan K sama dengan 2 berapa, K sama kalau kita pakai cara biasa ya, coba lihat. Kalau pakai cara biasa kita dulu ganti K1, berarti 3 kali 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 ditambah 7 ya, itu untuk K1 ditambah ya, K2 3 dikali 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 7 ya. Nah, tambah dan seterusnya sampai panjang ya, 3 kali 10 kuadrat dikurang 5 dikali 10 ditambah 7. Jadi agak panjang ini. Makanya kita pakai sifat-sifatnya. Pakai sifat-sifat. Ini kalau cara panjangnya ya. Saya tidak menyarankan pakai cara panjang ini, makanya kita belajar sifat-sifatnya. Kita tidak menyarankan yang ini ya. Oke, kita pakai sifat-sifatnya. Sifat yang ke berapa? 3 dulu ya. Kita pisahkan dulu. Kita bisa pisahkan ya. Jadi K sama dengan 1 kali sampai 10 3K kuadrat, nah dikurang ya, jadi tadi plus atau minus bisa begitu, dikurang sigma K dari 1 sampai 10 5K ditambah sigma K dari 1 sampai 10 7. Oke, nah menggunakan sifat nomor 2 bisa kita keluarkan konstantanya. 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 10 K kuadrat dikurang 5-nya keluar ya, 5 sigma dari K dari 1 sampai 10 K ditambah, nah ini kan udah ada sifatnya, sifat pertama. Kalau dia konstanta berarti sisa 10 dikali 7 karena dia N-nya 10. Ingat sifat pertama? Sifat pertama adalah kalau dia konstanta sisa N dikali N dikali konstantanya ya, N dikali konstantanya. Oke. Nah, sekarang kita punya nih rumus K kuadrat tadi yang di atas yang kita sebelum deret spesialnya ya. Berarti sisa dimasukkan. Masukkan tadi kita punya K kuadrat kali 10 semuanya langsungnya 385 tadi, tapi kita coba perpanjang. 1/6, ingat rumusnya 1/6. N berarti 10 N plus 1 dikali 11
dikali 2n plus 1. 2n plus 1-nya tadi apa? 2n itu 2 kali 10 ditambah 1, 21 ya. Oke. Ini untuk K kuadrat. Jadi gampang ya, sisa diganti n-nya. Jadi rumusnya tadi apa? Rumusnya ingat ya. N, ini n plus 1, ini 2n plus 1 ya. Dikali semua. Nah, terus yang kedua. K rumusnya apa tadi? 5 dikali setengah seperdua n, 10 dikali n plus 1, 11 ya. Jadi rumusnya adalah setengah seperdua dikali n kali n plus 1 ya. Nah, ingat terusnya. Jadi dari sifat yang pertama yang kita sudah pelajari, jadi itu gunanya dari spesialnya tadi ditambah 10 kali 7, 70 ya. Oke. Dapat. Tadi ini kita dapat di atas berapa? 10 coret ya. 10 coret 6. Ini dapat 3, dapat 5. 3 coret 21 dapat 7. 7 kali 5, 35. 35 kali 11 dapat 385 ya. Jadi kita punya 385. Tadi ini mencoret 5. 5 kali 11, 55 ya. Berarti kita punya 3 kali 385 kali 385 ditambah 5 kali 55 ditambah 70 ya. Oke. Jadi 3 kali 385 saja. 385 kali 3 gitu ya. 15, 24, 25, 10. Oke, berarti dapat 1055 ditambah 5 kali 55 bisa ya. 165 ya. Tambah 70. Bisa ditambahkan semua. 165 70 ya. Tambah 5 0 6 9 ya. Nah, berarti 12 90. Oke, catat contoh soal saja ya. Biar ini sudah mewakili kok. Nanti kalau ada pangkat 3 gunakan sifat yang pangkat 3. Jadi sisa kita keluarkan, terus kita pakai dari spesialnya. Jadi sangat memudahkan ya. Jadi kita punya 4 sifat, biasa 3 yang sering dipakai, dan yang 2 kita punya deret spesial. Deret spesial itu silahkan dihafalkan rumusnya, atau kalau mau dibuktikan juga bisa. Jadi rumusnya kalau K kuadrat berarti 1/6 n plus 1, 2n plus 1. Kalau K, n dikali n plus 1. Kalau K pangkat 3, bisa 1/2 n plus 1 di pangkat 2 kali. Oke? Selesai. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya silahkan di-share ya. Di-share, di-like, jangan lupa di-subscribe. Dukung terus channel ini dengan men-share-nya biar kita semangatnya buat video, bisa buat satu video satu hari. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.